arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Daripada 1000 kata-kata yang tidak bermanfaat, lebih baik satu kata yang dapat dilaksanakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, umat Buddha yang berbahagia, sebetulnya peringatan 7 bulan kandungan, kemudian kita mengadakan upacara bersama seperti pada malam hari ini, tentu mempunyai satu makna yang cukup dalam. Bukan hanya sekedar upacara. Karena agama Buddha tidak berisi upacara-upacara yang asal-asalan, tetapi semuanya punya makna, punya arti, punya tujuan. Salah satu makna upacara 7 bulan kandungan adalah sebetulnya orang tua mengkondisikan anak belajar dharma sejak dalam kandungan. Karena sesungguhnya walaupun anak itu di dalam kandungan, dia sudah bisa berkomunikasi, atau paling tidak dia sudah bisa kontak, dia bisa menerima berbagai rangsangan dari luar. Oleh karena itu ada saran dari dokter, saya tidak tahu dokternya Yeni menyarankan juga enggak anaknya di dalam kandungan disuruh mendengar musik. Enggak disarankan ya. Tapi pernah membaca itu berita seperti itu. Anak di dalam kandungan suruh mendengar musik. Ya, musik klasik itu bagus. Dangdut. Oh, kalau dangdut itu nanti perutnya sakit. Soalnya anaknya goyang sana, goyang sini, muter sana, muter sini, goyang pinggul. Wow, perut sakit nanti. Tapi musik klasik. Atau sebetulnya kalau Anda umat Buddha, sebetulnya bisa menggunakan irama parita. Sebelum tidur ya, 15 menit, perdengarkan irama parita, disetelkan kaset. 15 menit gitu, sudah. Pelan-pelan, nanti sampai tidur. Itu dilakukan secara rutin. Karena ternyata anak-anak yang diperdengarkan musik dengan baik, pada saat percobaan itu dilakukan dengan musik klasik, belum dicoba dengan musik yang super klasik, yaitu parita. Karena klasik sekali kan, 3000 tahun. Nah, musik klasik itu katanya pertumbuhan anak janin di dalam kandungan ini bagus. Beberapa umat sudah mencoba diperdengarkan musik atau irama parita. Kadang-kadang the chant of metta. Itu juga bisa. Anak-anaknya setelah lahir lebih mudah diajak baca parita daripada orang tuanya. Orang tuanya kadang males baca parita. Aku capek. Ini, itu. Anaknya malah ngajak, ayo mah baca parita. Ayo mah sembahyang. Ayo mah ke wihara. Lebih rajin anaknya daripada orang tuanya. Nah, tentu ini suatu hal yang maju. Jangan kalau orang tuanya pas malas-malas, anakku saya bikin malas saja ke wihara, jadi nggak usah diperdengarkan irama parita, saya perdengarkan irama dangdut saja. Jadi nanti kalau di televisi ada dangdutan dia kepingin nonton. Saya kira nggak begitu. Apalagi keluarga Agus dan Jenny kan rajin-rajin ke wihara, anaknya harus diprogram. Karena pendidikan itu justru sejak dalam kandungan. Bahkan di dalam Dhamma bukan sejak dalam kandungan, tapi sejak sebelum mengandung. Jadi suami istri sejak belum mengandung harus sudah sering rajin membaca parita. Kemudian pada saat mengandung, selama mengandung harus lebih rajin lagi membaca parita. Sekarang rajin dong baca parita.
Pasti rajin kan? Iya, rajin, karena senyum mesti rajin. Ya, mesti rajin. Nah, memang harus begitu, rajin baca parita. Kenapa? Karena ini pendidikan anak. Baca parita dan meditasi. Satu umat yang biasa latihan baca parita dan meditasi, suami istri bersama-sama, anaknya lebih mudah diatur. Kemudian punya anak yang kedua, bawaannya males, tidak mau baca parita, tidak mau meditasi. Setelah lahir anak ini juga lebih rewel loh daripada anak yang pertama. Ini bukti. Saya menceritakan demikian kepada Anda yang belum melahirkan, supaya Anda bisa memperbaiki kondisi anak yang akan lahir nanti. Bagi Anda yang sudah melahirkan, ya sekarang tinggal Anda sering-sering mengajak anak ke wihara saja, supaya menjadi lebih rajin membaca parita. Jadi jangan menganggap anak di dalam kandungan itu tidak ngerti apa-apa. Bahkan orang koma saja tahu. Salah satu bukti orang koma yang mengetahui adalah seorang wanita yang kena malpraktek sampai akhirnya koma, sampai akhirnya suaminya mengajukan permohonan disuntik mati karena sudah tidak mampu biayanya. Tapi ternyata wanita itu sekarang sadar. Dan dia reaksinya? Benci sama suaminya. Dia ngomong, aku pokoknya udah tidak mau ketemu suamiku lagi. Benci aku. Karena sewaktu dia koma, memang kesadarannya dia menurun, tapi telinga ini kan tidak bisa ditutup. Dia masuk terus. Maka dulu ada satu umat yang sedang koma di rumah sakit, bapaknya, kemudian anak-anaknya kumpul mengatakan, Bante, kita belum siap baju putih loh Bante. Saya mengatakan, kamu jangan ngomong begitu. Kita sekarang harus berjuang mempertahankan kehidupan orang tua yang sedang koma ini. Ya tapi dia diem aja. Ternyata sampai hari ini masih belum meninggal. Dan pada saat dikatain begitu juga keluar air mata. Saya khawatir. Satu ketika dia bangun, dia sadar, dan dia mengalihkan warisannya. Aku nggak mau mewariskan lagi hartaku kepada anak-anakku. Jahat-jahat semua ini. Aku masih sakit, sudah kepingin aku mati semua. Tapi sampai sekarang sih dia masih koma. Ya, padahal itu peristiwa sudah 1-2 tahun yang lalu. Nah, anak-anaknya sibuk, aku belum punya baju putih. Bagaimana Bante, aku harus meninggalkan pekerjaan. Aku kan tinggalnya di luar negeri, apa-apa, TKW. Aduh, saya katakan kejam kamu. Dan orang itu menangis, orang tuanya itu menangis. Berarti dia itu sebetulnya mendengar. Karena itu ketika Anda berhadapan dengan orang yang misalnya koma di rumah sakit, jangan dijadikan guyonan. Ya, jangan dijadikan mainan. Jangan ngomong sembarangan, karena dia tahu. Kalau nanti Anda bayangkan diri Anda sendiri seperti itu, apa tidak sakit hati. Demikian pula bayi di dalam kandungan. Juga jangan dijadikan guyonan. Bayi, Jepang bayi, kamu kalau nakal-nakal tak buang kamu. Itu berpengaruh. Karena anak yang di dalam kandungan bisa merasakan. Oleh karena itu kalau anak yang dikandung oleh orang tua yang suka cekcok, nanti anak ini juga jadi anak pemberani. Berani dengan orang tua maksud saya. Bukan pemberani terhadap kegelapan, pemberani terhadap lingkungan, menjadi Superman, Spiderman. Tidak. Tetapi menjadi pemberani dengan orang tua, dinasihati berani. Nanti mukul sama orang tua. Kenapa? Karena pada waktu orang tua mengandung dia sudah ngomong, nakal tak buang kamu, nakal tak kayak tanggane kamu. Ini sudah menjadi masalah. Saudara-saudara, oleh karena itu anak di dalam kandungan harus dihargai. Sebagaimana kita menghargai orang sesama yang sudah dewasa. Oleh karena itu pada saat kita membacakan parita bersama dalam upacara 7 bulan kandungan seperti saat ini, sebetulnya ini berisikan pendidikan supaya anak mulai mengenal dharma. Ketika saya sedang ceramah begini, anak yang di dalam kandungan juga dengar loh. Kita coba nanti waktu lahir dites.
Kamu dulu 7 bulan kandungan diceramahi, dengar apa enggak? Ceramah apa dulu? Oh ya, dengar. Kalau ingat dia pasti ngomong. Nah kalau nggak ingat kita nggak tahu dia bisa ngomong apa, ya. Tapi itu mendengar. Kemudian kita tadi baca parita bersama-sama, rame-rame bersama-sama membaca parita. Itu anak juga bisa mendengar. Semua itu bisa didengar. Karena itu tidak salah kalau orang tua zaman dulu waktu marah-marah lalu amit-amit, jabang bayi jangan begini, jabang bayi jangan begitu, itu betul. Kemudian kalau orang tua kadang-kadang benci sama si A, katanya mukanya bisa sama loh dengan si A itu yang kita benci, ya. Maka kalau anaknya laki-laki, bencilah Anjas. Nanti anaknya ganteng kayak Anjas Mara, ya. Namanya Anjas Mara itu. Anjas Mara. Aku benci Anjas Mara. Aku benci. Lahir nanti, loh. Anaknya gosok kayak Anjas. Bingung ini. Nah, kalau anaknya perempuan, bencilah. Wah, mau benci Po Ati. Waduh, nanti lahir, loh, bibirnya kok kayak Po Ati. Wah, ya terserahlah. Tapi saya kira itu bukan ajaran yang baik. Tidak ada pengen anaknya ganteng lalu membenci bintang film, pengen anaknya cantik bencilah bintang film yang cantik-cantik, itu tidak ada. Tapi intinya pelajaran di situ adalah ketika Anda sedang hamil, jangan suka membenci. Itu intinya, artinya pikiran orang tua harus diisi dengan pikiran yang baik. Kemudian ada juga jangan membunuh. Kalau misalnya membunuh kijang, nanti anaknya kayak kijang. Tak tahu apanya yang kayak kijang, apa kakinya, apa hidungnya, apa bertanduk kayak kijang. Jangan membunuh kecoa, nanti anaknya kayak kecoa, kepeng. Jangan membunuh tikus, nanti anaknya kayak tikus. Saya kira bukan seperti itu. Tetapi pelajaran di sini adalah ketika ibu sedang hamil, haruslah berisi kebajikan, membuat perbuatan baik, menghilangkan kebencian, menghilangkan pembunuhan-pembunuhan kepada binatang dan sebagainya. Karena itu adalah pendidikan anak sejak dalam kandungan. Sehingga nanti di hari ketika sudah melahirkan, anak ini perilakunya baik karena dididik sejak dalam kandungan. Kemudian ketika anak yang di dalam kandungan ini setelah lahir nanti kan diharapkan menjadi anak yang berbakti. Sebetulnya anak yang berbakti ini tidak perlu terlalu banyak dinasehati. Anak yang mau dilatih untuk berbakti, yang mau diarahkan untuk berbakti, itu diarahkan untuk melihat contoh nyata orang tuanya sendiri. Artinya, pasangan suami dan istri, supaya punya anak yang berbakti, dia harus berbakti juga kepada orang tuanya. Dengan dia bisa berbakti kepada orang tuanya, ketika anak di dalam kandungan ini ikut diajak merawat orang tuanya, diajak membantu orang tuanya, maka nanti anak setelah lahir akan lebih mudah untuk menjadi anak yang berbakti. Dan kalau saya melihat kesempatan pasangan Saudara Agus dan Saudari Yeni punya juga orang tua. Dan tadi saya lihat Saudari Yeni juga menggandeng mertua ke sana, ke sini, menjadi menantu yang baik nih tampaknya. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara pendidikan anak. Kalau Anda mencintai orang tua Anda, maka anak yang di dalam kandungan juga nanti akan cinta dengan orang tuanya. Oleh karena itu, di dalam Dhamma disampaikan bahwa orang tua
sesungguhnya bukan hanya sekedar orang yang menjaga rumah kita. Orang tua juga bukan hanya sekedar yang melahirkan kita. Tetapi orang tua sebenarnya adalah dewa bagi kita. Coba Anda renungkan. Kadang-kadang di antara umat Buddha senang sembahyang kepada dewa-dewa. Ada dewa rezeki, itu yang paling senang disembayangi supaya rezekinya banyak. Ada dewa keselamatan, senang sembahyang. Apa yang Anda lakukan terhadap dewa-dewa itu? Anda memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kalau orang tua Anda dianggap dewa, bukan terus, Mama, duduk di kursi sini ya. Saya pasangi dupa, lilin, saya pasangi kembang. Karena Mama adalah dewa bagi saya. Saya kira bukan itu perilaku yang tepat. Tetapi kita pada dewa misalnya memberikan yang terbaik. Misalnya kalau memberi buah yang terbaik. Bukan kalau buah sudah setengah busuk, sudahlah. Dewanya toh tidak makan. Tidak apa-apa lah kasih setengah busuk aja. Daripada dibuang sekarang, sayang 3 hari lagi aja. Kasihkan di mejanya dewa. Saya kira tidak demikian. Yang bagus kasih. Nah demikian pula dengan orang tua. Orang tua sudah katarak aja, kasih yang sudah agak busuk-busuk lah. Nggak kelihatan, yang ada ulatnya juga bagus. Saya kira tidak demikian, tapi memberikan yang terbaik kepada orang tua. Dengan demikian, maka anak ini melihat orang tua sebagai dewa. Orang yang layak mendapatkan yang terbaik. Terbaik bukan hanya secara materi, misalnya memberi makanan, memberi minuman, tetapi memberikan yang terbaik secara yang bukan materi, yaitu perilaku kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Ini yang selalu kita berikan yang terbaik untuk orang tua. Sehingga ketika orang tua butuh bantuan, ayo tak bantu yang terbaik. Anda sendiri semua. Anda yang sudah mempunyai anak maupun Anda yang belum melahirkan anak, ini ada apalagi mahasiswa-mahasiswa. Anda harus mulai sekarang belajar berbakti kepada orang tua Anda. Karena nanti, jangan waktu hamil saja baru berbakti pada orang tua. Aku mau mendidik anakku biar baik, maka aku selama 9 bulan baik sama orang tua saya. Setelah lahir, jelek lagi. Tidak apa-apa. Yang penting kan sudah beres. Atau Anda yang masih mahasiswa mengatakan, masih jauh aku belum ingin melahirkan, jadi aku boleh jahat sama orang tua. Saya kira cara berpikir itu adalah cara berpikir yang salah. Karena di dalam Dhamma, orang tua sebagai dewa, bukan hanya ketika kita hamil, bukan hanya ketika kita melahirkan. Orang tua sebagai dewa di rumah kita, selama kita hidup. Sejak kita lahir sampai kita mati, orang tua adalah dewa bagi kita. Karena itu orang tua adalah tempat kita berbuat baik. Semua kebaikan kita dengan badan, ucapan, dan pikiran, kita harus berikan kepada orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita tidak lahir ke dunia ini. Kalau kita tidak lahir sebagai manusia, kita tidak punya kesempatan untuk belajar Dharma. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk belajar Dhamma, kita tidak punya kesempatan melaksanakan Dharma. Kalau kita tidak punya kesempatan melaksanakan Dharma, kita tidak punya kesempatan mencapai kesucian. Jadi dengan adanya orang tua yang melahirkan kita, kita punya kesempatan mencapai kesucian. Itulah jasa orang tua. Sehingga kalau ada orang bertanya, loh, ada orang tua yang melahirkan kemudian membuang anaknya, apakah ini juga termasuk berjasa? Betul berjasa. Dia memang membuang anaknya, dia tidak berjasa di bagian merawat anaknya. Tetapi dia berjasa menjadi sarana untuk kita lahir ke dunia sebagai manusia, sehingga kita bisa mengenal Dhamma, melatih Dharma, melaksanakan Dharma, sehingga punya kemungkinan
mencapai kesucian. Karena itu penghormatan kepada orang tua, walaupun mungkin orang tua itu jahat kepada kita, bahkan orang tua itu membuang kita, tidak mau merawat kita, kita dibuang ke panti asuhan misalnya, kita tetap harus menghargai orang tua kita, karena dialah yang membuat kita lahir sebagai manusia. Kalau kita masing-masing bisa menjadikan orang tua sebagai dewa di dalam rumah kita, maka sebagai anak memperbanyak kebajikan kepada orang tua dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, anak sendiri akan mendapat karma baik. Karma baik ini akan timbul buahnya dalam bentuk kebahagiaan. Tetapi kalau sebagai anak-anak tidak berbakti kepada orang tuanya, berani dengan orang tuanya, maki-maki dengan orang tuanya. Bahkan pernah saya baca di satu berita, anak membacok ibunya. Itu sesungguhnya dia menanam karma buruk yang besar. Dan buah karma buruknya akan kembali ke dirinya dalam bentuk penderitaan. Sehingga kalau ada orang-orang yang kadang bekerja sulit, ya Anda nanti kalau menemukan di dalam masyarakat orang yang kerja sulit, apa saja gagal, sarankan kepada dia, coba kamu datang kepada orang tuamu. Coba kamu meminta maaf kepada orang tuamu atas semua kesalahanmu. Kalau dia umat Buddha, Anda mengajarkan dia untuk bernamaskara, memberikan sujud penghormatan. Biasanya setelah melakukan permohonan maaf seperti itu, bersujud kepada orang tuanya, biasanya usaha menjadi lancar, rezekinya datang. Kenapa? Karena dia berbuat yang terbaik untuk orang tuanya. Dia menjadikan orang tua sebagai dewa. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah Anda yang masih memiliki orang tua, Anda punya kesempatan untuk menghormati, menghargai orang tua Anda. Jadikan mereka sebagai dewa, karena kebajikan ini kembali pada Anda. Bagi Anda yang sudah tidak memiliki orang tua, lakukanlah banyak pelimpahan jasa kepada orang tua Anda. Karena pelimpahan jasa ini pun merupakan kebajikan yang buahnya akan bisa dinikmati sendiri, bahkan juga dinikmati oleh almarhum orang tua yang mungkin terlahir di sekitar kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa berbakti kepada orang tua, apalagi dalam kondisi hamil yang 7 bulan seperti ini, bahkan mungkin belum hamil sekalipun, kita sudah sering berbakti kepada orang tua, kita akan menciptakan generasi yang baik. Karena menjadi generasi yang berbakti kepada orang tua. Pada masa seperti sekarang ini kadang-kadang sulit untuk mencari anak muda yang berbakti kepada orang tua. Karena itu kalau kita semua yang berkumpul pada kesempatan ini, mulai dengan diri kita, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing, maka kita menciptakan generasi baru yang sudah langka di zaman hari ini, yaitu anak yang berbakti dengan orang tua. Anak yang selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua. Jasa itulah yang akan membahagiakan kita maupun generasi-generasi yang berikutnya. Sekali lagi selamat atas 7 bulan kandungan, kemudian juga 2 tahun perkawinan. Semoga saran ini, apa yang kita berikan pada malam hari ini, bisa kita laksanakan. Karena tiada gunanya kita menghafalkan 1000 kata-kata, nasihat yang baik-baik. Tidak ada gunanya kalau itu hanya menjadi hafalan. Tetapi kalau itu kita laksanakan di dalam kehidupan, minimal 1 saja, yaitu menjadikan orang tua sebagai dewa yang kita hormati, kita hargai dengan perilaku yang baik, ucapan yang baik, dan pikiran yang baik. Kalau kita bisa melakukan itu, inilah jaminan kebahagiaan kita di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Semoga Saudara Agus dan Saudari Yeni selalu berbahagia di dalam menjalani masa perkawinan yang terus masih panjang harus dikerjakan, dan juga semoga anak lahir selamat sesuai dengan harapan yang dimiliki. Semoga Anda semua yang hadir memperoleh
kebahagiaan di dalam mempelajari serta melaksanakan ajaran Sang Buddha. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.